Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ivan Royani Zaluhu dengan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Izinkan saya menyajikan atau mempresentasikan hasil laporan magang 3. Yang pertama, perangkat pembelajaran atau perangkat layanan. Nomor 1, modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Modul pembelajaran ini merupakan salah satu perangkat, yaitu berupa dokumen atau langkah-langkah dan juga media apa yang dipakai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pengembangan modul ajar. Yang pertama, mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Jadi, modul ajar ini memiliki tujuan untuk memandu seorang guru dalam mendidik atau melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai capaian belajar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari modul ajar ini merupakan langkah-langkah atau apa saja yang dilakukan seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, nomor 2, program tahunan. Program tahunan adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Jadi program tahunan ini merupakan susunan alokasi waktu dalam 1 tahun atau dalam 2 semester. Selanjutnya, fungsi prota adalah yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun program semester. Yang ketiga, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, nomor 3, program semester. Program semester adalah bentuk penjabaran dari program tahunan yang memuat gambaran pembelajaran dan mencapai yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya program semester ini, Bapak Ibu guru akan lebih mudah dan menuntaskan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Jadi program semester ini merupakan jabaran dari program tahunan, yaitu yang dibuat oleh seorang guru untuk mencapai atau meraih tujuan pembelajaran dalam 1 semester. Selanjutnya, ada beberapa fungsi dari program semester. Yang pertama, bisa mempermudah tugas Bapak Ibu saat mengadakan pembelajaran dalam 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Berikutnya, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Berikutnya, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Berikutnya, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Berikutnya, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid
pada setiap fase perkembangan yang dimulai dari fase fondasi pada PAUD, SD, SMP, dan SMA. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Berikutnya adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Berikutnya adalah KKTP. KKTP ini merupakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, KKTP juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun instrumen asesmen. Jadi KKTP ini kalau di kurikulum K13 dia dikatakan sebagai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Tetapi pada kurikulum Merdeka yang digunakan adalah dalam menilai seorang siswa atau menyusun instrumen asesmen yang dilakukan atau yang dipakai adalah KKTP. Selanjutnya materi. Materi adalah materi pelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui materi, guru atau instruktur akan lebih mudah melaksanakan pembelajaran dan peserta didik akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Materi dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. Jadi materi ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi segala kompleksitasnya. Nomor 9 adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi media pembelajaran ini juga banyak, terutama di kurikulum Merdeka ini mengundang atau guru mengasah bakat dan siswa itu dia lebih, contohnya jika seorang guru masuk di dalam kelas maka minimal dia menggunakan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya sebelum memulai atau saat kami mengajar di SMP Negeri 2 Gide, sebelum kami menyampaikan materi yang disampaikan kepada siswa, maka terlebih dahulu kami memutarkan video pembelajaran atau memutarkan video dengan sub yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi dimanfaatkan baik media audio visual, media audio, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah instrumen penilaian. Dalam pendidikan terdapat macam-macam instrumen atau alat evaluasi yang dapat dipergunakan untuk menilai proses dan hasil pendidikan yang telah dilakukan. Instrumen penilaian dikelompokkan dalam dua macam, yaitu tes dan non-tes. Tes ialah kumpulan pertanyaan atau soal yang dijawab sesuai dengan menggunakan pengetahuan serta kemampuan penalarannya. Bagian B, praktik mengajar. Yang pertama adalah satu perencanaan. Dalam perencanaan, kami melaksanakan perencanaan sebelum melakukan praktik mengajar di SMP Negeri 2 Gide. Yaitu yang pertama, membuat perencanaan pembelajaran bisa dilakukan dengan mudah
Ada banyak template yang bisa digunakan sehingga memudahkan pengajar untuk bisa membuat cepat dan memahami isinya. Salah satunya adalah dengan menggunakan template perencana pembelajaran yang ada di Canva. Para pengajar bisa menggunakan dan berkolaborasi dengan para pengajar lainnya dengan langsung. Jadi dalam perencanaan ini kami juga diajari oleh guru PAMO untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajarannya seperti Canva, menyajikan template-template yang menarik agar siswa tidak merasa bosan saat proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Yang kedua, langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pahami tujuan. Yang kedua, kenali murid. Yang ketiga, tuliskan kemampuannya yang diharapkan. Berikutnya, tentukan waktu belajar. Berikutnya, gunakan banyak bentuk interaksi. Berikutnya, maksimalkan gaya mengajar yang berbeda. Yang berikutnya, buat perencanaan berlebih dan cadangan. Berikutnya, sisakan waktu untuk pertanyaan. Berikutnya, pastikan mudah dimengerti guru pengganti. Jadi, dalam perencanaan ini, guru juga harus memikirkan bukan hanya proses belajar, tapi bagaimana guru itu berinteraksi juga dengan siswa. Bagaimana juga guru mengenali siswanya, baik dari segi karakter, tingkah laku belajar, etikanya, moralnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tindakan. Tindakan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Jadi tindakan ini juga kami dari SMP Negeri 2 Gide juga memiliki tindakan, yaitu misalnya pada saat kita masuk pada pertemuan pertama, kita melihat atau mengobservasi bagaimana pemahaman siswa. Misalnya siswa tersebut tidak suka metode ceramah yang dilakukan di dalam kelas. Jadi kita sebagai atau kami sebagai mahasiswa magang di SMP Negeri 2 Gide akan merubah metode kami. Jika siswa tersebut tidak suka metode pembelajaran secara ceramah, maka kami akan menggunakan metode pembelajaran secara diskusi, pertanyaan, dan lain sebagainya. Atau juga agar siswa dalam kelas juga tidak merasa bosan, maka kita melakukan tindakan misalnya kita ice breaking dan lain sebagainya agar siswa tidak merasa ngantuk dan tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya adalah observasi. Observasi itu praktek kinerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kinerja. Praktek ini didasarkan pada subindikator yang dipilih oleh guru melalui perencanaan kinerja. Subindikator tersebut menjadi pedoman bagi kepala sekolah saat melakukan observasi di kelas tempat Anda mengajar. Keberhasilan pelaksanaan kinerja dinilai berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Anda sebagai guru melalui tindakan yang telah dilakukan. Jadi praktik mengajar ini adalah merupakan bagian penting dari pelaksanaan kinerja atau magang di SMP Negeri 2 Gide. Jadi di praktik mengajar ini kami sebelumnya di magang 2 dibimbing atau kami mengobservasi bagaimana cara guru dalam melakukan praktik mengajar. Jadi setelah magang 3 kami melaksanakan praktik mengajar dan setelah itu kami juga diobservasi atau diuji sejauh mana bagaimana kami memahami siswa, bagaimana juga kami membuka proses pembelajaran, bagaimana kami masuk ke dalam inti pembelajaran, dan bagaimana kami menutup pembelajaran. Juga kami diajari juga di observasi ini juga bagaimana interaksi kami dengan para siswa, bagaimana agar menarik perhatian siswa tersebut dalam biar siswa tersebut tidak mengantuk jika proses pembelajaran. Yang keempat, refleksi. Refleksi pembelajaran merupakan pemberian umpan balik atau penilaian dari peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Proses refleksi akan membantu pendidik mempertahankan rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar pribadi dan mengembangkan kebiasaan inquiry dan yang mendorong perubahan diri terus dalam praktik mengajar. Bagian C, evaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data mengenai hasil belajar siswa untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah
tercapai dan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan perbaikan pembelajaran masa yang akan datang. Evaluasi pembelajaran melibatkan pengumpulan data tentang kinerja siswa seperti nilai ujian, tugas, proyek, dan kinerja kelas. Jadi evaluasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Gide, khususnya di kelas 7 dan kelas 9, saya memberikan tugas atau berupa LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi untuk mengevaluasi sejauh mana materi yang saya sampaikan kepada siswa itu dapat diterima atau dapat dijawab. Dari mana kita lihat itu melaksanakan evaluasi. Misalnya kita memberikan kepada siswa yang namanya lembar kerja peserta didik.